pagi. Pagi, Bu. Oke, semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu ingin meminta Saki tolong ya disiapkan doanya. Iya. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Oke, di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian semua hadir? Hadir. Hadir ya, bagus. Oke, di sini sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu Hal-Hal Bandung. Boleh? Oke. Kita nyanyi ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke. Selanjutnya kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, di sini kira-kira kalian tahu nggak kita belajar tentang apa? Tahu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai siklus air, lebih tepatnya tahapan dari terjadinya proses siklus air dengan menyertakan latar tempat peristiwa siklus air tersebut terjadi. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Karena siklus air ini ya sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Kita hidup pasti sering kan menggunakan air tanpa air. Oleh karena itu kita harus tahu kira-kira asalnya air ini dari mana ya dan sebagainya. Oke, dan untuk pembelajaran hari ini temanya itu mengenai lingkungan sahabat kita dengan subtema manusia dan lingkungannya. Nah, tujuan pembelajaran kita apa? Kita tujuannya belajar mengapain? Yaitu melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis tahapan dari proses terjadinya siklus air, selanjutnya manfaat mengenai siklus air, dan tak lupa menyertakan latar tempat dari terjadinya peristiwa siklus air. Oke, di sini Ibu ada sebuah gambar. Bisa dilihat ya? Oke. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Anak kecil yang bermain air. Anak kecil yang bermain air. Buang-buang air. Buang air. Kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Karena mereka Karena mereka tidak senang. Seru. Terus apa lagi? Oh, dia menyerang tanaman. Iya bisa Iya, tanaman. Tentang oke. Dari menyerang tanaman kalau mainan gitu ya. Bermain ya ini ya. Oke. Kira-kira kegunaan air ini untuk apa? untuk mandi, Mencuci, mandi, minum. masak, minum. Nah, kira-kira apa? Dari mobil berbicara? Membangkit listrik tenaga air. Membangkit listrik tenaga air ya, betul bisa. Oke, selanjutnya dampak apa yang akan ditimbulkan jika tidak ada air? Kekeringan. Kekeringan. Terus Pausan. kausan bisa, karena air kan buat minum ya. Iya. Selanjutnya, bagaimana cara kita memanfaatkan air dalam kehidupan sehari-hari? Menggunakan seperlunya. Menggunakan seperlunya. Menggunakan keran jika tidak digunakan. Betul. Jangan buang-buang air. Betul, jawabannya betul. Wah, pinter ya Sharon ya. Iya. Oke, selanjutnya di sini Ibu mempunyai sebuah
video mengenai siklus air dan dampaknya pada peristiwa ini. Silakan kalian simak ya. Jadi di sini setelah Ibu menayangkan video, Ibu membagi kalian per kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Dan di dalam sini setelah menonton tayangan video nanti kalian harus mengisi LKPD-nya ya. LKPD-nya itu berisi mengenai tahapan proses terjadinya air, dan gak lupa juga kalian nih harus isi di mana sih peristiwa tersebut terjadi. Terus ada tugas individu juga, kalian harus bikin mind mapping dan nantinya akan dipresentasikan. Jadi kalau mind mapping ini dikerjakan ya. Iya, Bu. Dan yang ketiga, kalian buat dampak apa yang akan ditimbulkan dari kalimat saran terkait permasalahan yang ada di sini. Oke, gue bagikan. Tonton video ya. Evaporasi atau penguapan. Penguapan atau evaporasi ini adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses ini juga bisa terjadi di laut, sungai, danau, ataupun genangan air yang kita lihat. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Pada umumnya, penguapan dapat dilihat dari banyaknya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume signifikan. Air yang terdapat pada laut, sungai, atau danau akan mengalami penguapan. Hal itu karena panasnya sinar matahari. Proses ini disebut penguapan tadi. Air yang sudah menguap akan menuju ke atas dan berkumpul dengan udara. Pada proses ini, terjadinya perubahan suhu yang tinggi dan membuat uap menjadi mendung. Proses ini disebut dengan kondensasi. Mendung yang lama-kelamaan menjadi banyak akan menjadi sebuah awan yang mengandung air yang sangat banyak, sehingga kita sering menyebutnya awan mendung. Di sini ada istilah presipitasi. Presipitasi adalah segala produk dari hasil kondensasi uap air di atmosfer, baik itu air hujan, hujan es, atau hujan salju. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada danau. Lalu awan-awan hasil dari kondensasi atau penguapan air tadi berkumpul. Gimana? Paham nggak anak-anak? Ada yang mau ditanya? Paham, paham. Oke, lanjut guys. Bila awan berada di dalam suhu yang sangat tinggi, maka butiran air akan membeku menjadi salju. Ini disebut presipitasi salju. Awalnya, aliran resapan air tanah mengalir menuju sumber mata air seperti sungai, lautan, atau danau. Di sana terjadilah evaporasi atau penguapan tadi. Pada saat disinari matahari, maka uap akan terjadi pada air-air tersebut dan terjadilah kondensasi di atas awan. Awan pun menjadi kelabu atau mendung. Di sini terjadilah presipitasi hujan air, maka hujan pun turun.
perusahaan. Setelah air hujan yang turun dan salju-salju di atas gunung yang mencair, maka tanah menyerapnya kembali dan mengalirkannya ke air laut atau air sungai. Teman-teman, kalian bisa Oke, lihat di sudah? sini Sudah, ada sudah. sebuah Oke. gambar. Oke, di sini kalau sudah, Ibu ingin meminta kalian semua maju ke depan. Kelompok pertama maju, mempresentasikan hasilnya. Kalian dipresentasikan hasil KPD poin A sama C ya, yang B-nya nanti dulu. Ayo, silakan saya. Mana tulisan aku? Aku mah. Kedua. Kamu nggak boleh berantem. Maju. Perluan nanti gantian aja. Nanti kalian yang sini. Ya. Yang A dulu, yang A. A. A ini kita menjawab mengenai siklus air. Ada 4 tahap siklus air. Yang pertama evaporasi. Evaporasi adalah Oke anak-anak, selanjutnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Boleh dong kelompoknya maju. Ya, kelompok. Jadi boleh dipresentasikan ya, Ya, secara singkat ya. dari siapa maksudnya? Dari yang tadi, yang apa yang telah kalian tulis. Jadi boleh kalian saya. ini ada ini. Jadi di sini tuh, Ya, yang ada. sini tuh ada 5 gambar, tapi kita sebutnya 3 aja. Nah, jadi yang pertama itu kepleset air tumpah dari ember, dampaknya bakal jatuh atau kepleset. Caranya itu bawa embernya dengan benar, atau jangan berat-berat. Lalu ada air tumpah atau kepenuhan, dampaknya membuang-buang air. Caranya mematikan keran air jika tidak digunakan. Nah, yang terakhir itu air keran itu kepenuhan di wastafel. Nah, itu dampaknya akan membanjiri lantai kamar mandi yang membuat kepleset. Terus caranya jika keran tidak digunakan, sebaiknya dimatikan agar tidak membuang-buang air. Oke, boleh? Selanjutnya. Ya, selanjutnya itu ada 4 tahapan siklus air, teman-teman, yang telah tadi video kita lihat. Itu ada 4. Pertama itu ada evaporasi. Nah, evaporasi ini adalah proses naiknya air dari permukaan bumi ke atmosfer. Yang kedua ini adalah kondensasi. Kondensasi itu pembentukan awan. Dan juga yang ketiga ini presipitasi, yaitu proses terjadinya hujan. Yang keempat ini adalah infiltrasi, yaitu proses penyerapan air ke tanah. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Cinta Rahayu Darin untuk mempresentasikan mind mappingnya mengenai manfaat air bagi makhluk hidup. kita duduk. Kalian boleh duduk, simak. Nah, di sini jadi ada mind mapping tentang manfaat air bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Ada 3 jenis. Manusia, manusia, hewan, tumbuhan. Nih, manusia memanfaatkan air untuk mencuci. Nah, habis mencuci dia menjemur. Betul, Bu? Betul. Ya, yang kedua ada hewan. Ini ada sapi nih. Sapi menggunakan air untuk dia minum. Kalau dia nggak minum dia bisa dehidrasi. Betul, Bu? Betul. Nah, ya. Yang ketiga tumbuhan. Nih, saya mengambil bunga. Bunga memerlukan air agar terjadinya fotosintesis. Dah. Betul. Yeay, betul buat Darin. Oke. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai gambar. Jadi di gambar ini kalian tuh harus mengisi kira-kira tahapan proses air itu yang mana aja letaknya. Oke, boleh dari samping ke ujung ya. Ya, Satu persatu, ayo. Oke, selanjutnya Sharon. Oke, next. Ali. Next. Udah. Rahayu. Oke, baik. Jadi
bergabung berkumpul menjadi sebuah awan. Lalu kemudian ada proses presipitasi atau turunnya air hujan. Nah, kalau di gunung es yang turun apa? Salju. Salju, betul. Nah, tahapan siklus air yang terakhir yaitu infiltrasi, penyerapan air ke dalam tanah. Yang mana penyerapan air ini dialirkan ke sungai, laut, seperti itu. Nah, kira-kira tahapan ini berulang-ulang nggak? Berulang. Kalau berulang-ulang itu artinya apa? Bisa, iya, bisa diperbarui ya. Ya, diperbarui. Jadi airnya nggak habis ya. Iya. Bagus. Oke. Jadi begitu. Nah, jadi Ibu ingin bertanya kalian, berdasarkan pembelajaran hari ini kesimpulan yang kalian pelajari itu apa? Ini Bu, ada kita belajar siklus air itu ada 4 tahap, yaitu Iya. ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi dan juga infiltrasi. Kalau tahapannya kalian tahu nggak tahapan evaporasi di mana? Dari bumi ke atmosfer, Betul. Kalau kondensasi di mana? di awan, Di awan. Kalau presipitasi dari atmosfer ke permukaan untuk bumi, bawah bumi ya. Kalau infiltrasi di mana? di tanah. Di tanah atau di permukaan bumi. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya ke kalian. Apa yang telah kalian pelajari hari ini barusan ya? Yang kedua, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ini LKPD-nya lucu dulu. Iya. Menarik. Menarik. Oke. Kalau hal yang tidak kalian sukai ada enggak? Nggak ada. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi minggu depan jadi besok kita akan pelajari tentang materi selanjutnya ya. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Karena kalian juga udah lelah, waktunya untuk makan, untuk pulang. Oke, Ibu di sini meminta untuk kepada Samki untuk menyiapkan doa pulang. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, sebaiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Selamat siang, Ibu. Selamat siang.